Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanu ngerasa, no, makanya saya ulang lagi saya itu dukung yang sekolah kurikulum sudah banyak, yang bikin yayasan formal sudah banyak, yang ingin alim, doktor, ingin doktor tafsir berbagai banyak, yang ingin punya gelar dalam disiplin ilmu tertentu banyak. Saya itu ingin ada yang selalu tetap seperti saya. Karena kelemahannya sistem kurikulum atau gelar resmi, tentu ini kebaikannya juga banyak. Saya ulang lagi, kebaikannya juga banyak. Tapi masalahnya adalah ini terfisikkan, agama terfisikkan. Saya beri contoh ini yang nyata, bukan jari. Saya punya teman, dia cara berpikir, Gus, kita harus bikin kurikulum. Karena kalau kita tidak punya dokter fikih atau dokter tafsir atau dokter ahli sunnah, lalu nanti yang jabat di Kemenak orang-orang Wahabi atau Salafi Wahabi, nanti ya kebijakan Indonesia diarahkan Salafi Wahabi. Jadi lama-lama kayak Wali Songo itu juga dikatakan pusat sejarah, tapi pusat kemusyrikan. Karena rombongan Wali Songo ini rombongan kemusyrikan. Mau ketuanya ya ketua. Nanti mereka. Tapi kalau yang megang di departemen itu orang-orang Sunni kan mesti diarahkan ke Sunni juga. Oke, itu baik sekali. Tapi saya bilang gini, secara matematika bisa dihitung. Lembaga kenegaraan, departemen, Kemenak lah dalam konteks kita karena santri misalnya Kemenak, itu hanya berapa? Paling yang ngurusi haji, ngurusi ini itu, ngurusi pernikahan, ngurusi pengadilan agama. Lembaganya itu bisa dihitung, taruh saja 10. 10 terus jumlah yang ditangani hanya berapa kasus. Bandingkan kalau kita, saya ulang, tapi ini tetap penting, saya ulang lagi tetap penting. Ada teman-teman kita di situ dan tentu syaratnya yang punya gelar. Kan nggak mungkin kayak ngelamar jadi dirjen haji tuh. Jeneng sapa Rukin. Karir usaha fikir suwi itu ya prestasi. Itu kan poin, cara pengiran poin, tapi cara negara kan enggak. Oh, cara pengiran poin Kang nyabari nasib suwi itu cara pengiran poin. Terus wis wanen itu cara pengiran yo poin. Ada hadis Allah itu malu nyiksa orang sing wis wanen. Oh, itu cara agama poin, tapi cara negara kan enggak. Allah itu senang mau pikir sing lemu. Mergo wis rido betul-betul. Itu ya poin. Itu gurunya Imam Syafi'i itu lemu. Makanya kan Imam Syafi'i jarang ono wali sebagai lembu kecuali Abdul Hasan Asy-Syaibani. Itu dia jadi wali mergo lemu. Gua bertak santri ridane mbek Allah mangan. Kita kok mangan terus. Ora ono wong waras kok rahmate pangeran. Kowe mangan kok leren, berarti kowe nganggep ngakhiri rahmati Allah. Tapi nek ora iso leren, yo dadi wali. Jalur itu pun bisa jadi wali. Tapi ojo kawe lho, iki kan kawe, ora partner iki kawe. Dari iki wis kawe. Plagiat no. Tadi kau lah niru-niru terus gak keren no. Terus sekarang kita hitung, ruang ini. Ini nyata ya. Dan saya sering ya berdebat seperti ini atau mikir seperti ini. Karena saya ketemu berbagai pihak. Ya tentu yang baik, yang punya mental adinu an-nasihah, ya punya mental nasihat. Nasihat itu iradatul khairi napa? Lil selalu berkeinginan baik untuk yang lain. Lalu ada kiai-kiai kultural kayak Pondok Sarang, Lirboyo, Sidogi, pondok-pondok besar. Ini kan nggak ada gelar. Tapi setiap di pondok itu diajari mazhab ahli sunnah. Ono sing kerja Temangsang yang pedalaman Kalimantan, ono sing bisnis bongkrat buangkrut nganti tuwek melarat, ono sing sugih mergo di order jadi guru privat, ono sing sugih mergo dikultusno dukun nak ndonga mandi, macam-macam. Nah, ini kan dari berbagai lini, ono kabeh. Ono sing darani wali, rambutnya gondrong, juga macam-macam. Wong yakini nak rambutnya ora kena dipotong. Satu godri yo larang macam-macam lah. Pokoke macam-macam jenis macam-macam. Sing sowan yo macam-macam. Pejabat kepentok pangkat sowan. Ono sing sowan tok yo ngombe, ono sing yo godri, ono sing yo donga. Kulo nak maca piyambak abot iki kulo sangoni wong jenengan semoco, macam-macam lah. Oh suka ora ngajar kiai di order. Agar kon maca dhewe mboten saged iki. Kulo tok salam templek jenengan semoco. Kiai ini mbek ya penting. Iku yo pinter juga ditampa terus ngombeni banyu didongani kon ngombe. Wong percaya yakin ya lalah man. Tapi menangani ribuan orang, mungkin jutaan orang. Dan karena yang nangani ini orang-orang ahli sunnah, maka mereka akan mengembangkan mazhab apa? Saya itu berkali-kali cerita di mana-mana. Saya punya teman dulu sekolah itu goblok kira-kira. Melarat goblok keriting. Woi, ora tau munggah kan sekolah. Wireng pisan, lumayan kue putih. Kirang. Itu sekolah atau munggah. Setengahnya jatuh bocah. Pokoknya seneng. Dia itu kerja di pedalaman Kalimantan. Kerja betul. Dulu juga ada HP. Dia punyanya surat. Terus pulau itu tentang pedalaman Kalimantan. Itu tiang-tiang gak ada Jumatan itu
takjak sholat zuhur gak. Dia eling sisa-sisa fikih eling. Kalau dalam mazhab Syafi'i, orang yang tidak mustautin itu kan tidak wajib Jumatan. Dan kalau jumlahnya tidak 40, tidak usah Jumatan, hanya sholat apa? Zuhur. Masih ingat ya orang goblok banget mondok suwi. Mondoknya bareng pulau. Akhirnya singkat cerita, tiap ning pedalaman Kalimantan itu dia ini gaya musola kok bekas-bekas kayu. Ya terus kalau Jumat mereka tidak zuhur gak. Padahal enggak 40 juga tidak mustautin penduduk yang punya kampung. Alasannya wong awam, Pak, wong Jumat kok zuhur. Saya tak kok aku, Gus apa boleh zuhur? Apa boleh apa? Jumatan, tak jawab boleh. Ini komanda pelaku Jumatan. Singkat cerita, dia tersiksa. Dia ini cerita di penjara ya, karena dia orang soleh dan dia nganggap itu sholat penting. Bukan sekedar sholat penting, juga penting mengajak orang lain sholat. Wes kere temang sang tengah alas, ijek buruane polisi zaman dhisik ngono jenenge ilegal logis. Ya tetap anak nomu sholat. Juga komunitas sholat, mahabbah yang Allah dan Rasul. Tapi kalau kita membiasakan anak, dong gue sekolah IAIN, dong gue sekolah Alia, ben kok iso ning Al-Azhar, ben iso ning Umil Qura, kok kowe LC, terus payu ning departemen. Kowe nak dong mimpin agama bentuk gaji. Dari lebih hasanah wa fil Nah, tapi problem yang jenis ini adalah ketika negara nak menggunakan, dia akan putus asa. Ketika yayasan besar nak menggunakan, dia akan putus asa. Mengalor ngidul go ijazah. Sesuai golek dukono ning wong sing ra digelar. Nah, ini kan sama-sama problem. Artinya kita sebagai ulama harus beda. Meskipun kita saling mengakui, tapi harus. Terus ada lagi teman saya, dia hidup di Sulawesi. Dia sama kerja di Kayunan. Itu kalau mau cari masjid, itu 4 jam. 4 jam dari dia di tempat kayu tadi. Mau masjid jam 11, masjidnya cek kuncinan. Akhirnya dibuka-buka dewi di sapo-sapo masjid. Sadar. Terus yang lucu gini, memang soalnya gue ini situ alumni sana, ketemu alumni Lirboyo. Ono grupnya ketemu alumni Tegalrejo. Ini orang-orang yang nasibnya itu gak jelas, tapi dibawa, ini betul nyata. Dibawa oleh agamanya ketemu di titik-titik. Kang, kenapa gue eling Jumatan? Jadi, akhirnya tuh mondok, berang tahun, 4 tahun. Lah kok terima jadi gini? Bisa ngaji tenangan. Macam-macam lah. Akhirnya masjid itu ketemu, sekian alumni pondok besar. Cocokan nasib, cocokan ibadah, cocokan macam-macam. Jajal sampai. Saya itu pernah ke PJTKI. Itu di Jakarta. Kebetulan kakak saya itu pas ke situ saya diajak, ada teman saya. Suwandri, orang jenis Hamid. Terus kamu kenal orang ini, namanya Hamid. Ini dulu mondok di sini. Katanya kenal jenengan. Tak tahu, Met. Ke orang kerja dengan Arab Saudi gak? Amin di Korea ya. Apa yang terjadi setelah dia di Korea? Mertuan dia niatis gak niat dakwah, gak niat jadi kiai. Ngomong tua apa jenenge melarat ini. Tua apa terus. Oh, serat terlintas sampai kiai. Oh, yang Korea tua apa jenenge makhluk melarat itu tua apa dan pokoknya pengen menghilangkan kemelaratan ini. Lah kok orang yang Arab? Ada bisnis Arab. Ketemu kanca-kanca isin mereka tenan. Aku tidak tahu ngaji deh. Motif dulu baru bisnis Korea itu orang nganti juga. Dia masjid, komunitas majelis taklim. Ya mereka dia dipenjara oleh amari pangeran, oleh perintah pangeran nak urip itu kudu apik lan aja wong. Akhirnya sing niate kedulian menghilangkan kepikiran, akhirnya menghilangkan kesesatan. Dia masjid ya, saya sukses jadi dia. Ngajak wong-wong. Orang sekarang tahu semua di Korea itu sekarang banyak. Di antara dulu awal-awalnya alumni pondok pedotan. Oh penting yang pedotan. Mereka nak sira pedotan dari ketua MUI malah. Jadi ora iso dakwah model ngene ora iso. Jadi di MTV ora iso dakwah model. Makanya Allah menyiapkan santri-santri pedotan itu akeh. Lalu digeman ngecap santri pedotan ini disiapkan. Kalau nak sira pedotan ketua MUI bisa orang arah dakwah ini. Malah untuk duit, untuk ono tiket gratis, dinep-noning. Ya apa ya, yang udah berbagomu. Tapi gak sekeren sing heroik ini. Cara poinnya yang ngarepe Allah ya tuntas misalnya sing ini. Nah ikhlas loh ya. Kecuali orang ikhlas, ini ngono iku kegiatan ngelarang pikirin. Ya kau ngomong dakwah dari timbang omah tengok-tengok atau dakwah wae perkara. Tapi lumayan. Singkat cerita gini, ini yang perlu jadi mazhab saya dan saya fatwakan terbuka seperti ini. Andai kan semua orang dipenjarakan oleh cintanya kepada Allah, kamu gak usah khawatir hidup di mana-mana, pasti dia akan ngurip-ngurip agamanya. Aku kan ngene-ngene ku kiai, anak kiai, murid kiai, tahu betul seperti itu. Saya punya teman sekarang dari DPR provinsi di Kalimantan, itu orang Bali. Dulu ngaji sorokan mungkin sama saya, sekarang.
Ya alumni pondok Sidogiri. Itu bapaknya keluarga besarnya bakul sate. Kembali itu niatnya adol sate. Dia santri pedotan. Oh, mereka pedotan ketemu ini. Madura maksudnya sesuai kelas masing-masing. Bareng bakul sate sukses ngajak ponakane, ngajak tanggane. Tahu-tahu kampung situ jadi komunitas Madura. Karena jumlahnya signifikan, bikinlah masjid. Setelah ada masjid, terus gak kepikiran anak bakul sate di pondok di Sidogiri. Karena di situ sudah ada komunitas muslim. Ono majelis taklim, ono muslimatan, fatayatan, macam-macam. Mondok di Sidogiri anaknya kebenaran. Mungkin karena barokahnya dakwah. Anaknya alim, cerdas. Untuk itu bisa. Kosongan di Sidogiri tamat, masih mondok lagi ke sana. Langsung tingkat berapa dulu yang ngetes saya. Dia langsung alim. Coba. Jadi artinya gini loh. Orang-orang yang dipenjarakan oleh mahabbatullah wa rasulih. Ere ya gawa agama, juga ya gawa agama, temangsang ya gawa. Kemana-mana bawa. Lalu lucunya kita sebagai pakar agama malah membatasi. Sekolah ngono gelar, beniso jadi gini, jadi. Ini menurut saya pembatasan. Tapi tetap boleh, seorang lagi tetap boleh. Nah, yang bakatnya di gelar, nggak apa-apa. Tapi harus ada ulama yang kayak saya. Lah pula mungkin suatu saat mungkin bisa saja Hasan nanti punya gelar, nggak masalah. Bisa saja anak-anak ini nggak masalah. Tapi tetap tak cekoi pikiran seperti ini. Sehingga kalaupun punya gelar, gelar itu tidak mengikat hanya membidik departemen atau yayasan tertentu. Tetap yang dibidik itu dakwah ilallahi wa ila rasul. Ini penting saya. Dan saya akan berkali-kali ngomong gini terus sampai sama. Bila perlu matiin aku wali, yang urip tak peduli. Asal yang urip ya wali bisa. Karena ada sinyal lah. Anak wali kan angel petuane. Kan gak sambung. Sinyalnya beda.